Oke, di sini ada base TH13 yang akan menyusahkan semua penyerangan yang menggunakan pasukan darat. Entah itu permainan Queen Walk ataupun pasukan spam. Karena di sini untuk permainan Queen Walk dan juga pasukan spam itu tentunya akan sangat susah dikontrolnya guys, karena di sini banyaknya area tembok putus. Nah, jadi untuk area tembok putus itu sendiri ada di area sini, sini. Pokoknya semua sudutnya itu adalah tembok putus guys. Nah, ini tembok putus semua gitu isinya. Full tembok putus pokoknya. Nah, oke, mungkin kita akan bahas dulu dari penyerangan yang menggunakan Queen Walk gitu kan. Apa yang akan berpotensi terjadi jika menghadapi tembok putus seperti ini guys. Nah, jadi yang pertama yaitu susahnya memasukkan hero ratu ke dalam area base tembok putus itu sendiri guys. Ya, karena di sini tuh ya cuma ada akses cuma satu bolongan kecil doang gitu guys, atau satu petak gitu loh, untuk hero ratu bisa masuk ke dalam base area tembok putus ini. Dan tentu itu sangatlah susah gitu untuk dimasuki hero ratu. Dan terlebih lagi gitu kan, untuk permainan wall breaker itu juga nggak bisa disuruh menarget tembok yang udah putus kayak gini guys. Nah, udah putus kayak gini, diturun wall breaker di sini disuruh menarget tembok yang udah putus kayak gini, ya gak bakalan mau guys. Karena untuk dari sudut pandang wall breaker itu sendiri, temboknya tuh udah terbuka gitu, jadi ya ngapain dia menarget tembok yang udah kebuka gitu kan. Nah, terlebih lagi gitu kan, untuk semua pertahanan kita ini, pertahanan penting itu nggak terjangkau guys dari luar tembok gitu. Nah, untuk kayak Eagle Artillery dan juga ini Expo, terus ini pokoknya semua lah gitu, bahkan TH juga itu dari luar base ini, pokoknya dari luar pagar lah gitu, itu nggak bisa terjangkau guys dari permainan Queen Walk musuh gitu. Lanjut, di sini ada base TH13 yang terkhusus untuk menahan serangan dari musuh yang bermain pasukan spam. Entah itu main pasukan spam udara ataupun pasukan spam darat guys. Jadi kalau kalian pengen gitu kan untuk base kalian tuh susah diratain pakai pasukan spam, pakailah base yang satu ini guys. Karena kadang tuh kan kayak kesel juga gitu loh, udah capek-capek bikin base gitu kan, terus juga ngatur jebakannya sedemikian rupa, taunya musuh main pasukan spam gitu. Dan kadang tuh juga nggak jarang rata gitu loh malahan untuk base kita itu. Jadi jebakan yang udah kita siapin buat musuh yang bakalan nyerang pakai Queen Walk gitu kan, itu nggak bekerja dengan maksimal gitu loh, karena ya musuh mainnya pasukan spam. Nah, tapi kalau kalian pakai base yang satu ini, setidaknya kalau dipakai di war ya, itu perlu 2 atau 3 serangan lah gitu buat meratakan base kalian ini. Ya tentunya itu dengan catatan sama-sama TH13 ya. Kalau yang nyerang TH14 atau terlebih lagi TH15 ya mungkin satu serangan udah rata sih base kalian. Soalnya ya nggak imbang juga gitu kan, TH14 atau TH15 kan udah lumayan ini ya, ada pertambahan level gitu untuk pasukannya. Jadi ya pertahanan kita di TH13 bisa apa gitu. Nah, terlebih lagi ya untuk base yang satu ini tuh, nah ini air defense-nya ditaruh di pojokan kayak gini guys. Nah, keempat-empat air defense-nya semua ditaruh di pojokan. Dan tentunya air defense yang di pojokan kayak gini itu adalah counternya dari musuh yang menyerang menggunakan Blizzard guys. Jadi kan kadang tuh di TH atas tuh banyak juga kan yang main pasukan Blizzard gitu loh. Biasanya wizardnya tuh bakalan ngincer area middle base ini loh. Pokoknya area middle base tuh hancur lah gitu. Nah, tapi karena adanya ini air defense yang ditaruh di pojokan kayak gini, tentunya musuh kudu mikir-mikir lagi sih untuk ini penurunan mesin Zeppelinnya di area tengah sini tanpa tameng dari lava gitu. Karena ya lavanya berhenti di air defense ini guys. Nah, jadi mungkin yang kayak rada sedikit masuk akal tuh kalau main Blizzard tuh antara dari area sini ataupun dari area sini. Dan itu pun cuma bisa menarget TH doang guys. Jadi untuk area middle base kita nih masih aman gitu. Yang mana ini nih penting banget sih untuk diambil, yaitu Inferno Multi gitu. Terlebih lagi musuh kalau main lava dan balon, wah udah sih itu kelar sih untuk pasukan musuh guys. Jadi untuk base ini tuh bisa saya bilang nggak cuma buat nahan serangan musuh yang main pasukan spam, tapi untuk permainan Blizzard pun akan agak kesusahan gitu guys kalau melawan base yang seperti ini. Oke, lanjut lagi, di sini ada base TH13 yang simetris dan tentunya memakai konsep base jebakan TH. Nah, mungkin kalian yang udah sering nontonin video saya pasti udah pada tahu lah ya gimana konsep base jebakan TH itu bekerja, yaitu dengan memancing musuh menyerang dari arah TH gitu kan. Dan pasukan musuh banyak yang gugur, lalu pasukan musuh akan habis di tengah jalan. Nah, jadi secara singkatnya gitu sih guys untuk konsep dari base jebakan TH ini. Nah, sebenarnya sih untuk base-base yang sebelumnya itu juga memakai konsep yang sama, yaitu jebakan TH gitu kan.
Dan untuk base jebakan TH itu ditandai oleh keberadaan TH yang ditaruh di pinggir ataupun di pojokan seperti ini guys. Kan kadang ada juga tuh untuk base jebakan TH yang TH-nya tuh ditaruh di pojok ini, apa ya, bisa dibilang pojokan sisi gitu kan. Nah, ini kan sisi nih kayak gitu. Nah, ada juga biasanya yang di pojokan sudut, yaitu kayak di sudut kayak gini ataupun di sudut kayak gini. Nah, sebenarnya sama-sama memakai konsep yang sama, yaitu TH ditaruh di pojokan. Cuman tentunya ini akan agak berbeda sih nanti untuk penyerangan dari musuh gitu. Dan kalau menurut saya sendiri gitu kan, yang lebih susahnya gitu kan kalau ketemu base yang jebakan TH-nya itu berada di sudut kayak gini guys. Nah, ini kan pas banget nih kayak di sudut base gini kan. Nah, bukan yang kayak tadi, yaitu di area sini gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, untuk ini base jebakan TH yang ditaruh di pojokan kayak gini lebih efektif untuk memecah belah pasukan musuh guys. Terlebih lagi untuk yang main pasukan spam ya, itu biasanya kan ini seriusan nih, sering banget sih saya lihat yang main pasukan spam, dia tuh turun pasukannya tuh kayak gini loh. Nah, jadi ya bener sih, tarik garis lurus langsung ke TH gitu, tapi mainnya tuh kayak gini loh. Jadi nanti untuk pasukannya tuh ada yang ke area sini dan juga ada yang ke area sini. Nah, kayak gitu guys. Jadi secara nggak langsung tuh pasukan musuh bisa dibilang dengan sendirinya memecah belah dirinya gitu loh. Jadi ada yang ke area sini, ada juga yang ke area sini gitu loh. Nah, tentunya kan untuk pasukan musuh kalau udah terpecah kayak gitu, kekuatannya pun juga bisa dibilang nggak terlalu maksimal lah ya. Dan juga tentunya gampang meninggalnya gitu untuk pasukan musuh. Jadi untuk pertahanan kita kayak ketapel, terus juga Archer Tower, Expo, dan juga Inferno, pokoknya segala macam pertahanan kita itu lebih mudah gitu untuk mengeksekusi pasukan musuh yang sedang terpecah guys. Oke, di sini ada base TH13 yang sebenarnya dikhususkan untuk pertahanan farming aja sih guys. Tapi mungkin kalau kalian pengen makainya di pertahanan War Clan juga nggak ada salahnya sih gitu kan. Nah, jadi untuk base yang satu ini tuh memakai konsep ring base gitu kan, yang mana untuk TH-nya sengaja ditaruh di tengah kayak gini dan dilindungi oleh pertahanan, yang mana untuk di area sekitaran TH ini atau area sekitaran ring base-nya ini itu banyak area spasi kosong guys. Nah, jadi untuk base yang bertipe ring seperti ini ya, kalau pemotongannya itu nggak bener gitu kan, itu bakalan berpotensi banget untuk membuat pasukan musuh nggak akan mau gitu kan menarget area yang ada di ring base ini guys. Jadi ya misalnya ya untuk pasukan musuh yang diturunkan di area sini misal gitu kan, yaitu cuma ngurusin area yang ada di pinggiran dong gitu guys, entah dia ke area sana ataupun ke area sana gitu. Ya memang ada beberapa mungkin pasukannya yang akan maju ke area middle base, tapi tentunya itu nggak banyak guys. Dan tentunya karena sedikit yang masuk ke area middle base itu, ya tentunya pertahanan kita pun juga akan dengan mudahnya menggugurkan untuk pasukan musuh gitu. Jadi ya untuk pasukan musuh tuh kayak muter aja gitu ya, muter base kita gitu loh, tanpa secepatnya serang balik pertahanan kita yang ada di area middle base ini gitu. Oke guys, seperti biasanya lah ya kan, untuk di base terakhir tentunya saya akan memberikan base bonus, yaitu base yang akan memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan yang pengen kalian upgrade terlebih dahulu gitu kan. Entah kalian pengen upgrade tembok dulu gitu kan sampai semuanya max gitu kan kayak saya ini, dan mungkin beberapa nyicil ini juga pertahanan itu juga bisa. Pokoknya base ini tuh rekomendasi banget sih buat kalian yang baru naik ke TH13 gitu loh.